Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa jaga kesehatan, rajin olahraga, cuci tangan, terus ketika keluar rumah itu memakai masker. Nah, kembali lagi bersama Ibu Rida dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Alhamdulillah, baca doa selesai. Untuk pembahasan hari ini, Ibu akan ngebahas 2 poin, di mana ada kelangkaan dan kebutuhan. Nah, dari kalian semua sebelumnya ada yang pernah tahu apa itu kebutuhan dan apa itu kelangkaan? Nah, sekarang Ibu akan ngebahas beberapa mengenai tentang kebutuhan dan kelangkaan, di mana nanti Ibu akan ngebahas pengertiannya, terus macam-macamnya. Terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia dan yang terakhir ada alat pemuas kebutuhan manusia. Kita simak ya materi dari Ibu hari ini. Kelangkaan dan kebutuhan. Apa itu kelangkaan? Kelangkaan adalah situasi atau keadaan di mana jumlah sumber daya yang ada dirasakan kurang atau tidak cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Sedangkan kebutuhan adalah segala sesuatu yang perlu dipenuhi oleh manusia dalam hidupnya. Macam-macam kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya, berdasarkan waktu pemenuhan, berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan subjeknya. Nah, berdasarkan tingkat kepentingannya dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, kebutuhan primer, yang kedua, kebutuhan sekunder, yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus segera terpenuhi. Contohnya, makanan sebagai pangan. Yang kedua, pakaian sebagai sandang. Nah, yang ketiga adalah rumah sebagai papan. Berikut adalah contoh-contoh gambar dari kebutuhan primer. Kedua ada kebutuhan sekunder, artinya kebutuhan tambahan atau kebutuhan pelengkap yang pemuasnya dapat ditunda. Contohnya olahraga, kedua hiburan, ketiga televisi. Berikut adalah beberapa contoh gambar dari kebutuhan sekunder. Nah, ini yang ketiga, ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Contohnya itu ada gambar mobil mewah. Lalu contoh yang kedua ada perhiasan. Dilihat berdasarkan waktu pemenuhannya dibagi menjadi 2. Ada kebutuhan sekarang, ada kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang sangat penting dan mendesak untuk segera dipenuhi. Sedangkan kebutuhan yang akan datang, kebutuhan yang pemenuhannya tidak harus dilakukan saat itu juga, melainkan dapat ditunda. Selanjutnya ada berdasarkan sifatnya. Nah, yang pertama ada kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang perlu dipenuhi agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua, ada kebutuhan rohani. Kebutuhan yang diperlukan agar rohani atau mental dapat berfungsi dengan baik. Nah, yang terakhir adalah berdasarkan subjeknya. Dibagi menjadi 2. Ada kebutuhan pribadi, ada kebutuhan sosial. Kebutuhan pribadi adalah kebutuhan yang harus dipenuhi berdasarkan selera atau pilihan pribadi. Sedangkan kebutuhan sosial adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan bersama, mulai keluarga sampai masyarakat. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Ada 6 poin. Yang pertama, tempat tinggal. Contohnya, manusia yang tinggal di pesisir pantai memiliki kebutuhan yang berbeda dengan mereka yang tinggal di pegunungan. Yang kedua, dari segi pendidikan. Contohnya, kebutuhan murid SD berbeda dengan kebutuhan murid SMP.
Nah, yang ketiga, dilihat dari usia. Contohnya, kebutuhan orang dewasa akan berbeda, jelas dengan kebutuhan anak-anak. 4. Pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, maka cenderung semakin besar pula kebutuhannya. Poin kelima ada selera. Contohnya, selera seseorang belum tentu sama dengan selera orang lain. Nah, yang terakhir, dilihat berdasarkan jenis kelamin. Contohnya, kebutuhan laki-laki akan berbeda dengan kebutuhan wanita. Berbagai kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan alat-alat pemuas kebutuhan. Di sini dibagi menjadi dua. Ada barang, ada jasa. Barang adalah benda ekonomi yang jelas wujudnya. Berarti yang terlihat ya. Sedangkan yang jasa adalah benda ekonomi yang wujudnya tidak nyata atau abstrak. Nah, bagaimana materinya cukup dapat dipahami kan? Tadi ada beberapa poin, di mana ada pengertian. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa itu pengertian dari kebutuhan dan kelangkaan? Cukup singkat ya, tadi Ibu ngasih pengertiannya. Nah, lanjut. Berapa poin atau berapa macam-macam kebutuhan manusia? Betul, ada 4. Di antaranya ada berdasarkan tingkat kepentingannya. Yang kedua, ada berdasarkan waktu pemenuhan. Yang ketiga, ada berdasarkan sifatnya. Dan yang terakhir ada berdasarkan subjeknya. Betul sekali. Nah, untuk hari ini dicukupkan sekian materi dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga nanti kita bisa bertemu di materi selanjutnya. Cukup sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.